Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia Jakarta. Kali ini saya akan memberikan jawaban mengenai ujian tengah semester atau UTS, yaitu bidang mata kuliah bidang studi jaringan VoIP. Langsung saja, sini ada pertanyaan soal ujiannya, yaitu nomor 1, carilah 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet Protocol. Kemudian yang kedua, jelaskan dari ketiga perangkat tersebut kegunaan dan perangkat, spesifikasi perangkat, teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software, prinsip kerja dari perangkat, dan opportunity yang bisa digunakan dari perangkat tersebut. Dan jawaban digunakan pada lembar jawaban ujian serta direpresentasikan dalam bentuk vlog yang diupload ke YouTube. Durasi maksimal 20 menit dan sertakan link YouTube pada lembar jawaban ujian. Ini tetap pengantar, keberadaan telepon bagi rakyat Indonesia sudah tidak asing lagi, bahkan dengan kehadiran telepon genggam atau seluler. Baik rakyat Indonesia yang berada di kota-kota besar maupun pelosok-pelosok desa telah menggunakannya. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan komunikasi merupakan hal yang mendasar bukan saja untuk rakyat Indonesia, juga seluruh orang dimanapun berada di dunia ini. Permasalahan yang muncul kemudian adalah berupa banyak biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan pembicaraan melalui telepon. Sesuaikah dengan pendapatan per kapita rakyat Indonesia? Walaupun sekarang ini mungkin banyak operator telepon yang berlomba untuk menekan harga pembicaraan telepon, tetapi tetap saja belum dapat mengatasi permasalahan, karena tetap saja biaya untuk telepon sangat mengganggu atau menghabiskan kantong rakyat Indonesia yang mempunyai pendapatan pas-pasan, sehingga harus diberi solusi untuk menghemat biaya komunikasi melalui telepon murah semurah mungkin. Kalau perlu diusulkan 100% gratis, bahkan ada untung pula. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan telepon berbasiskan VoIP. Dengan menggunakan VoIP, biaya komunikasi dimungkinkan sangat hemat, bahkan sangat mungkin diusahakan menjadi 100% gratis dan tidak mustahil mendapatkan keuntungan bagi rakyat Indonesia di sisi pengelolanya. Jadi berawal berkeinginan telepon murah malah mendapatkan pekerjaan, suatu solusi yang sangat brilian. Dan daftar isi dan lembar jawaban ujian. Perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet Protocol atau VoIP. Di sini Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan transmisi suara melalui jaringan internet atau jaringan berbasis IP. Teknologi ini digunakan oleh berbagai perangkat dan aplikasi. Berikut adalah beberapa perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep VoIP. Yang pertama yaitu telepon VoIP, terdiri dari backbone dan softphone, kemudian router dan gateway VoIP yang terdiri dari VoIP router dan VoIP gateway. Dan ketiga ada ATA atau analog telepon adapter. Keempat PBXIP atau Private Branch Exchange Internet Protocol. Dan kelima aplikasi VoIP, ada Skippy, WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Keenam headset VoIP, dan ketujuh server VoIP. Di sini saya hanya menjawab 3 saja, yaitu yang pertama yaitu Voice over Internet. Yang pertama yaitu telepon VoIP, kemudian aplikasi VoIP dan server VoIP.
Namun sebelumnya di sini saya jelaskan mengenai apa itu VoIP atau Voice over Internet Protocol terlebih dahulu. Pada bab 1 ini yang pertama yaitu sejarah jaringan VoIP. Sejarah VoIP yaitu awal mulanya pada tahun 1876 ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian tahun 1915 telepon menghubungkan benua-benua besar seperti POTS dan PSTN. Kemudian tahun 1973 ARPANET atau Network Voice Protocol ditemukan atau mengadakan eksperimental. Kemudian tahun 1995 Volcatek atau Internet Phone ditemukan. Kemudian tahun 1996 perkembangan digital signal processor atau DSP. Kemudian tahun 1997 VoIP mulai memasuki pasar global, dan tahun 2000 mulai diterima oleh masyarakat luas, dan sekarang tahun 2000 hingga sekarang contohnya yaitu telepon ke telepon seluler di Amerika Serikat hingga di Indonesia yang tarifnya hanya 250 per menit. Dan sistem telepon umum atau PSTN, di sini PSTN adalah kumpulan jaringan telepon umum yang saling berhubungan di seluruh dunia yang dirancang terutama untuk panggilan telepon analog. PSTN juga dirancang terutama untuk panggilan telepon. Telepon analog juga disebut sebagai sambungan telepon rumah atau Plain Old Telephone Service atau disingkat dengan POTS, yaitu layanan telepon lama biasa. Sedangkan PSTN adalah jaringan sirkuit switched yang khusus dibuat selama panggilan telepon. Hal ini berbeda dengan jaringan paket switching seperti internet, di mana pesan dibagi menjadi beberapa paket dan masing-masing paket dikirim secara individual seperti ditunjukkan pada gambar ketiga. Awalnya PSTN hanya menggunakan sistem analog, tapi sekarang hampir seluruhnya menggunakan sistem digital. Hanya bagian yang paling tua dan paling terbelakang masih menggunakan analog. Sini terdapat topologi PSTN. Yang pertama, tingkat pertama itu seperti ditunjukkan pada gambar, yaitu kelas 1 dinamakan Regional Center dan International Gateway, kelas 2 Sectional Center, kemudian kelas 3 Primary Center, kelas 4 Tool Center, kelas 5 Local Exchange PBX, dan yang terakhir Customer Premise. Sejarah VoIP dimulai pada tahun 1973 ketika ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network mengembangkan teknologi bernama Network Voice Protocol atau NVP. Dan pada tahun 1995 aplikasi VoIP pertama kali muncul dengan penciptaan Internet Phone oleh Volcatek. Pada tahun 1998 Cisco System memperkenalkan teknologi VoIP pertama yang menggunakan perangkat keras yang didesain khusus untuk memproses paket suara. Kemudian pada tahun 2003 Skippy diluncurkan. Saat ini VoIP telah menjadi pilihan utama untuk menggantikan telepon tradisional karena harganya yang lebih terjangkau dan kemampuannya untuk menyediakan panggilan suara berkualitas tinggi serta fitur tambahan seperti konferensi suara, panggilan video, dan banyak lagi. Kemudian di sini pendahuluan
Voice over Internet Protocol atau disingkat VoIP, dikenal juga dengan sebutan IP teleponi. VoIP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. Jika dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi data, sudah semakin andal kualitas media transmisinya. Dalam hal ini, tipe media transmisi sangatlah penting untuk menentukan awal terbentuknya suatu komunikasi. Jika dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi data sudah semakin andal kualitas media transmisinya. Dalam hal ini, tipe media transmisi sangatlah penting untuk menentukan awal terbentuknya suatu komunikasi, karena mempengaruhi jumlah maksimum bit atau binary bit saat ini digunakan, antara lain two-wire open line, kemudian twice pair line, dan coaxial cable, dan fiber optik, radio, dan kemudian terrestrial microwave, serta satelit. Untuk satelit, sistem yang menggunakan satelit dapat pula digunakan bahkan komunikasi data mesin ATM atau anjungan tunai mandiri banyak memanfaatkan media transmisi ini karena lebih memberikan garansi berhasilnya komunikasi walaupun investasi yang diperlukan relatif lebih mahal. Sedangkan 3 layanan komunikasi publik yang menggunakan teknologi VoIP diharapkan sama dengan teknologi sebelumnya, yaitu yang pertama layanan komunikasi voice dengan normal, kemudian layanan voicemail yang dapat ditinggalkan pada nomor yang dihubungi, dan yang ketiga layanan pengiriman transmisi baik dengan biaya yang terjangkau. Kemudian manfaat VoIP yaitu efisiensi alokasi bandwidth, kemampuan untuk menggunakan metode kompresi suara, menekan biaya penggunaan, kemampuan menggunakan single interface, meningkatkan keandalan reliability jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk unsur pembentuk VoIP, terdapat 4 unsur pembentuk jaringan VoIP, yaitu user agent, proxy, protokol, dan codec atau coder-decoder. Dari unsur-unsur tersebut jaringan VoIP terbentuk. Untuk lebih dalam memahami unsur-unsur tersebut, berikut ini dipaparkan satu persatu dari unsur-unsur pembentuk VoIP tersebut. Yang pertama, user agent. User agent adalah ada yang berupa software, ada pula yang berupa hardware. Sini yang pertama jenis softphone, SIP misalnya, SJphone, dan X-Lite. Di sini kemudian yang kedua jenis softphone IA8 misalnya Idofix dan IA-Lite. Ketiga jenis softphone H323 misalnya Netting. Kemudian beberapa jenis hardware yang populer sebagai user agent. Yang pertama ada IP phone dengan bentuk seperti telepon biasa pada umumnya, seperti pada gambar 1.10. Kemudian USB phone, bentuknya seperti telepon seluler dengan koneksi yang digunakan melalui USB port dari komputer. Ketiga, internet teleponi gateway atau ITG
adalah user agent VoIP yang memiliki dua jenis port, yaitu port FXS, FXS dan FXO. Kemudian keempat, analog telepon adapter atau ATA. Ini merupakan alat yang digunakan agar telepon rumah kita dapat digunakan menjadi user agent VoIP. Alat ini sama dengan ITG tapi hanya memiliki satu port. Untuk catatan khusus, menurut Mbak Ono, pakar internet kita ITG, ATA merupakan barang haram karena dengan peralatan ini dapat dikoneksikan ke PSTN. Tapi ada kok cara biar tidak haram. Kalau haram dikoneksikan ke PSTN langsung, ini menurut hukum yang mendasari jasa telepon internet pada pasal 60 dari Kepmen nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Di situ salah satunya tertera dilarang jika dikoneksikan langsung ke jaringan Telkom. Tapi kalau kita koneksikan ke PABX mini kita yang sekarang banyak beredar versi murah di penjual peralatan telepon, jadi tidak haram kan? Kemudian yang kedua, unsur pembentuk web yaitu proxy. Karena VoIP akan dijalankan di internet, maka perlu dibentuk jembatan penghubung. Jembatan tersebut bisa disebut proxy, seperti halnya proxy server pada umumnya, tetapi ini khusus untuk kebutuhan VoIP. Untuk mengoperasikan proxy dibutuhkan SoftSuite. Untuk versi SoftSuite open source dan cukup terkenal dan telah teruji keandalannya adalah Asterisk. Kemudian selain itu juga ada OpenSUSE dan Axon serta OnBullShip server. Kemudian yang ketiga, protokol merupakan sebuah aturan atau rule yang harus dipenuhi agar akses komunikasi, dalam hal ini komunikasi VoIP, dapat melewati jaringan, dalam hal ini internet. Terdapat 3 macam protokol tambahan selain protokol standar internet, yaitu TCP atau IP. Di antaranya yang pertama H323, kemudian yang kedua SIP atau Session Initiation Protocol, di sini SIP adalah internet teleponi masa depan. Menurut Pak Onawi Purbo, SIP adalah internet telepon masa depan, berkembang dari voice over internet. Kemudian untuk penjelasan mengenai SIP ditunjukkan seperti pada gambar. Sebenarnya IP communication menggunakan perangkat IP dan jaringan IP. SIP protokol adalah protokol pensinyalan untuk mengatur sesi komunikasi IP. Contoh, ketika Dave ingin berbicara dengan Nathan dengan memanggil "Hai Nat", gelombang suara di bawah melalui udara mengenali undangan untuk berbicara. Nat memberi sinyal kembali untuk menerima ada apa dengan sinyal undangan Dave. Dijawab dengan sinyal penerima Nat. Kedua belah pihak siap untuk berbicara, mereka memulai dialog dan bertukar media. Dalam hal ini lebih banyak gelombang suara yang merambat melalui udara. Ketika percakapan selesai, Dave mengeluarkan sinyal untuk mengakhiri sesi dan bersikap sopan. Nathan memberi sinyal kembali menginformasikan bahwa dia tahu bahwa sesi tersebut berakhir. Di dalam komunikasi ada dua jenis paket IP,
Yang pertama yaitu paket sinyal atau signaling, adalah paket untuk membuat dan mengatur sesi. Dan kedua yaitu paket media, adalah paket untuk kemudian menyampaikan audio, video, dan data. Encoding dan decoding juga berlaku untuk gambar video dari kamera dikodekan digit biner yang dikemas dalam paket media dan dikirim melalui jaringan IP. Di sisi lain lagi, data dikodekan, gambar direkonstruksi dan kemudian ditampilkan ke pengguna secara real time. Yang ketiga, IAX atau di Inter-Asterisk Exchange, yang merupakan protokol dari Asterisk. Sekarang ini dengan dimonitori di Indonesia melalui VoIP Rakyat dimasyarakatkan protokol IAX2. Untuk user agent software e-device menggunakan IAX2. Kemudian unsur bentuk berikutnya yaitu kodek. Pada prinsipnya pengudian suara merupakan pengalihan kode analog menjadi kode digital agar suara dikirim dalam jaringan komputer. Di sini ada beberapa macam kodek yang digunakan di jaringan web, yaitu diantaranya ada GIPS, GSM, ILBC, itu G711, itu G722, itu G723.1, itu G726, itu G728, itu G729, SPIC, LPC10, .z dengan kecepatan masing-masing. Dan yang umum digunakan di jaringan VoIP Rakyat Indonesia adalah GSM atau ILBC. Selain cukup baik juga masuk dalam versi open source. Sebenarnya ada yang baik dan optimal yaitu ITU G729, tetapi sayangnya kodek ini masuk dalam versi proprietari, jadi harus memiliki hak cipta. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet Protocol atau VoIP. Bab kedua yaitu telepon VoIP. Beberapa contoh perangkat telepon VoIP yang populer antara lain Cisco IP Phone. Di sini ada beberapa series, yaitu Cisco 8800 series dan Cisco 7900 series. Untuk Cisco 8800 series modelnya seperti Cisco 8841 dan 8851, menawarkan kualitas suara HD dan fitur-fitur canggih seperti layar warna dan kemampuan video. Kemudian untuk Cisco 7900 series termasuk model-model seperti 7945G dan 7965G yang banyak digunakan di lingkungan perusahaan. Dan yang kedua Polycom IP Phone. Ini terdapat jenisnya yaitu Polycom PBX series, model seperti Polycom PBX 500 dan PBX 600 yang terkenal dengan kualitas audio yang tinggi dan antarmuka pengguna yang intuitif. Kemudian Polycom Sound Station IP, konferensi telepon seperti Sound Station IP 6000 dan IP 7000 yang ideal untuk ruang rapat. Ketiga ada Yeeling IP Phone. Sini ada Yeeling T4 series
Modelnya seperti Yeeling T46S dan T48S yang menawarkan desain elegan dan berbagai fitur bisnis. Yeeling W60P sistem telepon DECT yang kemungkinan mobilitas di kantor dengan menggunakan handset nirkabel. Dan keempat, Grandstream IP Phone. Sini ada tipe Grandstream GEP series model seperti GXP2130 dan GXP2160 yang menawarkan berbagai fitur bisnis dengan harga terjangkau. Dan Grandstream DP series sistem telepon DECT nirkabel seperti DP750 dan DP720 yang ideal untuk lingkungan kantor dengan kebutuhan mobilitas tinggi. Kelima, ada Avaya IP Phone. Avaya IP Phone memiliki beberapa series, yaitu diantaranya Avaya G100 series dan Avaya B189. Pada perangkat-perangkat ini digunakan oleh banyak bisnis dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, mengurangi biaya panggilan, dan memanfaatkan berbagai fitur canggih yang tidak tersedia pada telepon tradisional. Selain perangkat keras, VoIP juga dapat digunakan melalui perangkat lunak seperti aplikasi mobile atau desktop yang mendukung VoIP seperti Skype, Zoom, atau Microsoft Teams. Kegunaan dari telepon VoIP yaitu sebagai komunikasi bisnis. Sini efisiensi biaya. Telepon VoIP memungkinkan perusahaan untuk melakukan panggilan internasional dan antar kantor dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan telepon konvensional. Dan fitur lanjutan, telepon VoIP mendukung fitur-fitur canggih seperti voicemail, call forwarding, call waiting, conference call, dan auto attendant yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Dengan integrasi terintegrasi dengan sistem lain, VoIP dapat diintegrasikan dengan aplikasi bisnis lain seperti Customer Relationship Management atau CRM, email, dan platform kolaborasi, memungkinkan komunikasi yang lebih terorganisir dan terpadu. Dan gunaan yang kedua yaitu komunikasi pribadi, panggilan gratis atau murah. Banyak layanan VoIP menawarkan panggilan gratis antara pengguna yang menggunakan aplikasi yang sama, serta tarif yang sangat murah untuk panggilan ke telepon tradisional. Panggilan video. Selain panggilan suara, banyak perangkat dan aplikasi VoIP yang mendukung panggilan video, memungkinkan komunikasi tatap muka dengan teman dan keluarga tanpa biaya tambahan. Kemudian mobilitas. Dengan aplikasi VoIP pada smartphone atau tablet, pengguna dapat melakukan dan menerima panggilan dari mana saja selama ada koneksi internet, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Ketiga, customer service untuk pusat kontak. Telepon VoIP banyak digunakan dalam pusat kontak atau call center untuk melayani pelanggan, memungkinkan agen untuk menangani panggilan dari berbagai lokasi dengan mudah dan menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik melalui fitur-fitur seperti routing, panggilan otomatis, dan rekaman panggilan. Pelacakan dan analisis. VoIP memungkinkan pelacakan panggilan dan analisis data panggilan, membantu perusahaan untuk memahami dan meningkatkan kinerja layanan pelanggan mereka. Keempat, telecommuting dan remote work. Dukungan pekerja jarak jauh. Telepon VoIP memungkinkan pekerja jarak jauh untuk tetap terhubung dengan tim mereka dan melakukan panggilan bisnis dari rumah atau lokasi lain dengan koneksi internet. Dan kolaborasi tim. Fitur-fitur seperti konferensi suara dan video membantu tim yang tersebar di berbagai lokasi untuk berkolaborasi dengan lebih efektif dan efisien.
kelima, keamanan dan keandalan. Enkripsi panggilan. Banyak layanan VoIP menawarkan enkripsi panggilan untuk meningkatkan keamanan komunikasi dan melindungi data sensitif dari penyadapan. Dan pemulihan bencana. Dalam kasus bencana alam atau gangguan layanan, sistem VoIP dapat dengan mudah dialihkan ke lokasi lain, memastikan kontinuitas bisnis dan komunikasi. Dengan memanfaatkan kegunaan ini, telepon VoIP menjadi alat komunikasi yang sangat berharga di era digital, memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan berbagai fitur canggih yang tidak tersedia dalam sistem telepon tradisional. Kemudian kedua, spesifikasi telepon VoIP. Telepon VoIP memiliki berbagai spesifikasi yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan dan menerima panggilan suara melalui jaringan internet. Berikut adalah beberapa spesifikasi utama dari telepon VoIP. Yang pertama, protokol komunikasi, yaitu ada SIP ya, atau Session Initiation Protocol. Protokol yang paling umum digunakan untuk inisiasi, pengelolaan, dan penghentian sesi komunikasi. Kemudian protokol H323, yaitu protokol standar lain untuk transmisi audio, video, dan data. Dan spesifikasi kedua yaitu koneksi jaringan. Koneksi jaringan Ethernet port RJ45 untuk menghubungkan perangkat ke jaringan LAN atau local area network. Dan ada koneksi WiFi. Beberapa model dilengkapi dengan konektivitas nirkabel untuk fleksibilitas penempatan. Dan spesifikasi ketiga, layar berupa LCD atau LED display untuk menampilkan informasi panggilan kontak dan menu pengaturan. Dan resolusi beragam mulai dari layar monokrom hingga layar berwarna dengan resolusi tinggi. Kemudian spesifikasi keempat yaitu tombol dan kontrol, memiliki keypad, showcase, dan navigasi. Dan kelima, audio, yaitu memiliki audio kodek audio, speakerphone, dan headset port. Sedangkan keenam, daya memiliki power over Ethernet atau PoE dan adaptor AC. Ketujuh, fitur khusus yaitu voicemail, call forwarding, call waiting, dan conference call. Kedelapan yaitu port eksternal, terdiri dari USB port dan expansion modul. Yang ketiga, host atau quality of service, terdiri dari prioritization, itu fitur untuk memastikan panggilan suara mendapatkan prioritas bandwidth di jaringan, mengurangi latensi dan jitter. Ke-10, keamanan, enkripsi, mendukung enkripsi panggilan seperti TLS, transport layer security, dan SRTP atau secure real time transport protocol untuk keamanan komunikasi. Dan memiliki firewall dan VPN support. Ke-11, software atau firmware, ini updatable firmware, kemampuan untuk memperbarui firmware untuk memperbaiki bug atau menambahkan fitur baru. Dan provisioning, mendukung provisioning otomatis untuk pengaturan dan konfigurasi massal. Telepon VoIP dirancang untuk memberikan fleksibilitas, fungsionalitas, dan kualitas suara yang tinggi serta kemudahan pengguna dalam berbagai lingkungan komunikasi baik bisnis maupun pribadi. Dan teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software aplikasi VoIP. Sini dinilai dari sisi software.
terdiri dari prosesor. Prosesor terdapat CPU dan DSP. CPU prosesor yang cukup untuk menangani pengolahan sinyal suara, kompresi atau dekompresi kodek, dan manajemen jaringan. Sedangkan DSP atau digital signal processor untuk pengolahan sinyal suara secara efisien, termasuk noise reduction dan echo cancellation. Dan yang kedua, memori terdiri dari RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan menjalankan aplikasi web, dan flash memory digunakan untuk menyimpan firmware dan konfigurasi perangkat. Sedangkan ketiga, audio komponen. Audio komponen terdiri dari mikrofon, speaker, dan kodek audio. Keempat, network interface terdiri dari Ethernet port yaitu RJ45, Wi-Fi adapter, dan PoE atau Power over Ethernet. Kelima, layar dan tombol. Di sini menggunakan layar LCD atau LED display. Sedangkan tombol menggunakan keypad dan softpad serta navigasi. Untuk port eksternal memiliki headset port dan USB port. Sedangkan yang ketujuh, fitur audio lanjutan yaitu memiliki echo cancellation, berfungsi mengurangi echo selama panggilan, dan noise reduction yaitu berfungsi mengurangi kebisingan latar belakang. Dan dari sisi software, yang pertama yaitu firmware Embedded OS, sistem operasi tertanam yang mengelola fungsi dasar telepon. User interface software, aplikasi yang menampilkan menu, pengaturan, dan informasi panggilan pada layar. Dan SIP client software, yaitu terdiri dari session initiation protocol SIP dan H323, dan kodek audio. Kodek audionya menggunakan G711, yaitu kodek untuk kualitas suara tinggi menggunakan kompresi minimal. Dan G729 yaitu kodek untuk efisiensi bandwidth menggunakan kompresi lebih tinggi. Dan G722 yaitu kodek untuk audio wideband menawarkan kualitas suara yang lebih baik. Keempat, provisioning. Auto provisioning merupakan fitur untuk pengaturan dan konfigurasi perangkat secara otomatis melalui server. Provisioning memudahkan manajemen skala besar. Dan remote configuration memungkinkan administrator mengkonfigurasi perangkat dari jarak jauh. Kelima, security software menggunakan enkripsi protokol atau ini TLS, transport layer security, dan SRTP atau secure real time transport protocol untuk enkripsi komunikasi. Dan VPN support mendukung virtual private network untuk komunikasi yang lebih aman. Keenam, call management yaitu memiliki voicemail, call forwarding, call waiting, dan conferencing, dan memiliki caller ID dan call log. Sini caller ID dan call log berfungsi menyimpan dan menampilkan informasi panggilan masuk dan keluar. Ketujuh, quality of service atau host. Bandwidth management yaitu
memprioritasi lalu lintas suara untuk memastikan kualitas panggilan tetap tinggi meskipun jaringan sibuk. Dan jitter buffer berfungsi mengatasi variabilitas dalam pengiriman paket untuk memastikan suara tetap lancar. Dengan kombinasi teknologi hardware dan software ini, telepon VoIP dapat memberikan komunikasi suara yang handal dan berkualitas tinggi melalui jaringan internet, menawarkan berbagai fitur canggih yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi baik untuk penggunaan pribadi maupun bisnis. Kemudian prinsip kerja dari telepon VoIP. Telepon VoIP atau Voice over Internet Protocol memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan IP atau Internet Protocol dengan mengubah suara analog menjadi data digital yang dapat dikirim melalui internet. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip kerja dari telepon VoIP. Yang pertama yaitu inisiasi panggilan. Dari proses penggunaan, ketika pengguna mengangkat telepon VoIP dan menekan nomor tujuan, perangkat akan mengirimkan sinyal permintaan panggilan ke server VoIP menggunakan protokol SIP atau Session Initiation Protocol atau protokol lain seperti H323. Dan registrasi sebelum panggilan dapat dilakukan, telepon VoIP harus terdaftar pada server VoIP atau PBX IP yang mengelola pendaftaran dan autentikasi perangkat di jaringan. Kedua, penentuan rute panggilan. Server VoIP menerima permintaan panggilan dan menentukan rute terbaik untuk menghubungkan panggilan tersebut ke tujuan. Jika panggilan ditujukan ke pengguna lain di jaringan yang sama, server akan mengarahkan panggilan secara langsung. Untuk panggilan ke jaringan eksternal, server akan meneruskan panggilan melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Ketika konversi suara, mikrofon pada telepon VoIP mengubah suara analog pengguna menjadi sinyal listrik yang kemudian dikonversi menjadi data digital oleh ADC atau analog to digital converter. Kemudian data digital ini dikompresi menggunakan kodek audio seperti G711, G721 atau G722 untuk mengurangi ukuran data dan efisiensi bandwidth. Keempat, transmisi data. Data suara yang telah dikompresi dipecah menjadi paket-paket data kecil yang siap dikirim melalui jaringan IP. Paket data dikirim melalui protokol RTP atau Real Time Transfer Protocol yang memungkinkan pengiriman data suara secara real time melalui jaringan internet. Protokol UDP atau User Datagram Protocol sering digunakan karena memungkinkan transmisi data yang cepat meskipun tanpa jaminan pengiriman. Kelima, penerimaan data. Di sisi penerima, paket-paket data yang diterima disusun kembali dalam urutan yang benar atau istilahnya reassembly. Data digital yang diterima kemudian didekompresi menggunakan kodek yang sama dengan yang digunakan saat kompresi atau istilahnya mengalami dekompresi. Dan data digital diubah menjadi sinyal analog oleh DAC atau digital to analog converter dan diteruskan ke speaker telepon VoIP sehingga suara dapat didengar oleh penerima. Keenam, terminasi panggilan. Ketika salah satu pihak mengakhiri panggilan, sinyal terminasi dikirimkan ke server VoIP yang kemudian mengakhiri sesi komunikasi, atau di sini diistilahkan sebagai proses pengakhiran. Server dan perangkat VoIP melepaskan sumber daya yang dialokasikan untuk panggilan tersebut dan kembali ke keadaan siaga. Ketujuh, fitur lanjutan. Untuk memastikan kualitas suara yang optimal, telepon VoIP sering menggunakan QoS untuk mengatur prioritas paket suara dari jaringan, mengurangi latensi, jitter, dan paket loss. Kemudian banyak sistem VoIP yang menggunakan enkripsi seperti TLS atau Transport Layer Security dan SRTP.
atau Secure Real-Time Transport Protocol untuk melindungi komunikasi dari penyadapan dan gangguan. Manajemen panggilan. Di sini terdapat voicemail. Jika panggilan tidak dijawab, sistem VoIP dapat mengarahkan panggilan ke sistem voicemail di mana pesan suara dapat disimpan dan didengarkan nanti. Dan call forwarding dan conferencing. Fitur seperti call forwarding dan konferensi memungkinkan fleksibilitas di dalam mengelola panggilan masuk dan keluar. Dalam alur kerja telepon VoIP, yang pertama yaitu inisiasi panggilan, yaitu penentuan rute, yaitu di sini SIP server ke tujuan, dan ketiga konversi suara yaitu mikrofon ADC codec, dan keempat transmisi data yaitu paket data jaringan IP dan tujuan, kelima penerimaan data pre-assembly, dekompresi, DAC, dan speaker, dan terminasi panggilan yaitu pengguna ke subserver dan akhiri panggilan. Dengan prinsip kerja ini, telepon VoIP memungkinkan panggilan suara yang efisien, fleksibel, dan seringkali lebih ekonomis dibanding dengan telepon konvensional, sambil menyediakan fitur canggih dan integrasi dengan teknologi digital lainnya. Dengan opportunity yang bisa dikembangkan dari telepon VoIP yaitu yang pertama yaitu integrasi dengan AI dan machine learning, mengembangkan asisten virtual yang dapat menjawab panggilan, memberikan informasi, dan melakukan tugas otomatis seperti penjadwalan panggilan atau pengingat, atau sering disebut sebagai asisten virtual, dan menggunakan AI untuk mengenal suara pengguna dan menganalisis sentimen dari panggilan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Sini pengenalan suara dan analisis sentimen. Selanjutnya, opportunity yang bisa dikembangkan dari telepon VoIP yaitu layanan pusat kontak yang canggih, menawarkan solusi pusat panggilan berbasis cloud yang lebih fleksibel dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan bisnis. Di sini telepon VoIP dapat dijadikan sebagai cloud-based call center. Kemudian integrasi VoIP dengan kanal komunikasi lain seperti email, web chat, dan media sosial untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih holistik. Dan ketiga, VoIP Mobile Solution mengembangkan aplikasi VoIP yang efisien untuk smartphone yang memungkinkan panggilan suara dan video berkualitas tinggi melalui jaringan 3G dan 5G. Kemudian di sini dapat integrasi dengan wearable, yaitu memperluas kemampuan VoIP ke perangkat wearable seperti smartwatch untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Keempat, keamanan dan privasi. Sini telepon VoIP menggunakan end-to-end encryption, di mana menyediakan solusi VoIP yang menawarkan enkripsi end-to-end untuk semua panggilan, memastikan keamanan dan privasi data. Kemudian fraud detection and prevention, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan dalam jaringan VoIP. Kelima, solusi komunikasi untuk SMBs dan enterprise. Unified Communication atau UC mengintegrasikan VoIP dengan alat komunikasi lain seperti email, pesan instan, dan video conferencing dalam satu platform terpadu. Customizable VoIP Solution
menawarkan solusi VoIP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis seperti integrasi dengan CRM dan ERP. 6. IoT dan Smart Device. Smart Home Integration yaitu menggunakan VoIP untuk menghubungkan perangkat pintar di rumah seperti sistem keamanan, perangkat hiburan, dan peralatan rumah tangga. Industrial IoT itu mengintegrasikan VoIP dengan perangkat IoT industri untuk monitoring dan kontrol jarak jauh, meningkatkan efisiensi operasional. 7. Edukasi dan pelatihan. E-learning mengembangkan solusi VoIP untuk mendukung pendidikan jarak jauh melalui panggilan suara dan video serta fitur kolaborasi lainnya. Virtual training menggunakan VoIP untuk pelatihan virtual dalam berbagai bidang seperti pelatihan karyawan atau sesi coaching. Kemudian ke-8, telehealth, konsultasi medis jarak jauh, memanfaatkan VoIP untuk telemedicine, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh yang aman dan efisien. Dan monitoring pasien, menggunakan VoIP untuk komunikasi antara dokter dan pasien untuk pemantauan kesehatan berkelanjutan. 9. Kolaborasi dan produktivitas, itu menawarkan solusi kantor virtual yang menggabungkan VoIP dengan alat kolaborasi seperti dokumen bersama, whiteboarding, dan management deck, atau yang disebut dengan virtual office solution. Dan tim collaboration tool, integrasi VoIP dengan platform kolaborasi tim untuk mendukung kerja jarak jauh dan tim yang tersebar secara geografis. 10. Peningkatan kualitas layanan atau host. Network optimization, mengembangkan alat untuk mengoptimalkan jaringan dan quality of service atau host untuk memastikan kualitas panggilan yang tinggi. Dan bandwidth management, solusi untuk manajemen bandwidth yang efisien terutama di lingkungan dengan koneksi internet terbatas. Ke-11. Blockchain integration, menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transaksi VoIP, dan mengembangkan layanan VoIP terdesentralisasi yang tidak bergantung pada penyedia layanan tunggal, meningkatkan keamanan dan privasi. Ke-12. Innovative billing model, itu pay as you go, model pembayaran yang fleksibel berdasarkan penggunaan cocok untuk usaha kecil dan menengah. Dan subscription based service, menawarkan layanan VoIP dengan model berlangganan yang mencakup berbagai fitur tambahan dan dukungan. Dengan memanfaatkan berbagai peluang ini, telepon VoIP dapat terus berkembang dan menyediakan solusi komunikasi yang lebih canggih, efisien, dan terintegrasi, memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dalam berbagai sektor industri. Kemudian bab 3 yaitu aplikasi VoIP. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan VoIP adalah yang pertama Skippy, salah satu aplikasi VoIP paling populer yang memungkinkan panggilan suara dan video serta pesan instan dan berbagi file. Dan yang kedua yaitu WhatsApp, merupakan aplikasi pesan instan yang juga menawarkan panggilan suara dan video melalui internet. Ketiga, Zoom, aplikasi konferensi video yang banyak digunakan untuk rapat virtual, seminar, dan panggilan video. Dan selanjutnya yaitu Google Meet, layanan konferensi video yang merupakan bagian dari Google Workspace. Kelima, Microsoft Teams, merupakan platform kolaborasi yang mencakup panggilan suara dan video, pesan instan, serta integrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya. 6. Viber, merupakan aplikasi pesan instan dan VoIP yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video gratis. Selanjutnya Discord, aplikasi VoIP yang populer di kalangan komunitas gaming untuk panggilan suara, video, dan pesan teks. 8. Facebook Messenger,
merupakan layanan pesan dari Facebook yang mendukung panggilan suara dan video. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat di-download di Microsoft Store atau di Google Play. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi VoIP untuk memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan hemat biaya dibandingkan dengan panggilan telepon tradisional. Contoh dari aplikasi yang menggunakan VoIP lainnya adalah Line, FaceTime, Messenger, Imo, KakaoTalk, Google Voice, Ronago, Grasshopper, dan AirCall. Sedangkan kegunaan dari aplikasi VoIP yang pertama yaitu komunikasi pribadi. Aplikasi VoIP memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara dan video berkualitas tinggi dengan biaya rendah atau gratis, terutama jika menggunakan jaringan Wi-Fi atau data seluler. Selain panggilan, aplikasi VoIP seringkali dilengkapi dengan fitur pesan instan, memungkinkan pengguna untuk mengirim teks, gambar, video, dan file. Sedangkan internasional dengan biaya rendah, pengguna dapat melakukan panggilan internasional dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding dengan panggilan melalui jaringan telepon tradisional. Kedua yaitu komunikasi bisnis, konferensi suara dan video. Aplikasi VoIP mendukung konferensi suara dan video dengan banyak peserta, memungkinkan kolaborasi tim yang tersebar secara geografis. Selanjutnya, fitur bisnis lanjutan. Banyak aplikasi VoIP yang menawarkan fitur-fitur bisnis seperti voicemail, call forwarding, auto attendant, dan rekaman panggilan yang penting untuk operasional bisnis. Integrasi dengan alat bisnis. Aplikasi VoIP dapat diintegrasikan dengan CRM atau Customer Relationship Management (ERP) atau Enterprise Resource Planning dan alat kolaborasi lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan ketiga, layanan pelanggan, pusat kontak dan call center. Aplikasi VoIP digunakan dalam pusat kontak untuk menyediakan layanan pelanggan yang efisien. Dan dukungan omni-channel. Integrasi VoIP dengan kanal komunikasi lain seperti email, chat, dan media sosial memungkinkan perusahaan memberikan dukungan pelanggan yang lebih holistik. Keempat, kegunaan dari aplikasi VoIP yaitu pendidikan dan pelatihan, kelas virtual dan e-learning. Aplikasi VoIP mendukung kelas virtual dan e-learning, memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui panggilan suara dan video, dan digunakan untuk webinar dan sesi pelatihan online. Menyediakan platform untuk webinar dan pelatihan online dan interaksi real time antara presenter dan peserta. Kelima, kesehatan. Di bidang kesehatan, aplikasi VoIP digunakan untuk konsultasi medis jarak jauh, memungkinkan dokter dan pasien berkomunikasi secara real time melalui panggilan video. Kemudian monitoring pasien. Penggunaan VoIP untuk pemantauan pasien secara berkala, memungkinkan dokter untuk memberikan perawatan lanjutan tanpa memerlukan kunjungan fisik. Kemudian manfaat keenam yaitu keamanan dan pemantauan. VoIP untuk menggunakan VoIP untuk menghubungkan sistem keamanan rumah dan memberikan notifikasi real time kepada pemilik rumah melalui panggilan atau pesan. Sini bisa digunakan untuk pemantauan industri. Aplikasi VoIP dapat digunakan untuk komunikasi dan pemantauan di lingkungan industri, meningkatkan keselamatan dan koordinasi. Ketujuh, kolaborasi tim. Virtual Office mendukung kerja jarak jauh dengan fitur kolaborasi seperti panggilan grup, berbagi layar, dan pengelolaan proyek.
alat produktivitas. Integrasi VoIP dengan alat produktivitas seperti kalender, tugas, dan dokumen bersama untuk mendukung kolaborasi tim yang lebih efisien. Dan manfaat ke-8 yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Aplikasi VoIP memungkinkan pengguna untuk melakukan dan menerima panggilan dari mana saja dengan koneksi internet menggunakan berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Dengan aksesibilitas membantu pengguna dengan keterbatasan fisik untuk tetap terhubung melalui fitur seperti transkripsi suara ke teks dan kontrol suara. Dengan berbagai kegunaan ini, aplikasi VoIP menjadi alat yang sangat penting dalam dunia komunikasi modern, menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan fitur canggih yang mendukung berbagai kebutuhan komunikasi individu dan bisnis. Dan untuk spesifikasi dari aplikasi VoIP, spesifikasi aplikasi VoIP merujuk pada fitur dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh aplikasi tersebut untuk menyediakan layanan komunikasi suara dan video melalui internet. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum yang dimiliki oleh aplikasi VoIP. Yang pertama, panggilan suara dan video. Aplikasi VoIP harus mampu menyediakan panggilan suara berkualitas tinggi dengan kemampuan panggilan video opsional. Ini mencakup kodek suara dan video yang mendukung kualitas audio dan video yang baik. Kemudian kedua, pesan teks dan multimedia. Selain panggilan suara dan video, aplikasi VoIP juga harus mendukung pertukaran pesan teks serta berbagai file multimedia seperti gambar, video, dan dokumen. Ketiga, registrasi pengguna dan autentikasi. Keempat, manajemen kontak. Kemudian kelima, integrasi platform. Keenam, keamanan. Spesifikasi keamanan aplikasi VoIP mencakup enkripsi data end-to-end untuk melindungi privasi pengguna, serta fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor dan deteksi ancaman. Ketiga, kualitas layanan atau host. Aplikasi VoIP harus mampu mengelola kualitas layanan agar panggilan suara dan video tetap lancar dan jelas, bahkan dalam kondisi jaringan yang tidak stabil atau berkapasitas rendah. 8. Pengelolaan panggilan. Kemudian ke-9, notifikasi. 10. Pengaturan personalisasi. Spesifikasi aplikasi VoIP juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan pengguna seperti nada dering panggilan, tema antarmuka pengguna, dan preferensi notifikasi. 11. Yaitu dukungan platform. Aplikasi VoIP umumnya tersedia untuk berbagai platform perangkat termasuk smartphone, iOS dan Android, dan tablet dan komputer seperti Windows, Mac OS, dan Linux. 12. Integrasi dengan perangkat keras. Beberapa aplikasi VoIP dapat diintegrasikan dengan perangkat keras seperti headset, speaker, dan mikrofon eksternal untuk meningkatkan pengalaman panggilan. Dengan mengikuti spesifikasi ini, aplikasi VoIP dapat menyediakan pengalaman komunikasi yang lengkap dan memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Dan teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software aplikasi VoIP teknologi yang digunakan dalam aplikasi VoIP mencakup komponen hardware dan software yang bekerjasama untuk menyediakan layanan komunikasi suara dan video melalui internet. Berikut adalah teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware dan maupun software dalam aplikasi VoIP. Dari sisi hardware, perangkat klien, smartphone, tablet, dan komputer. Perangkat ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi VoIP dan melakukan panggilan suara dan video. Perangkat audio yaitu terdiri dari headset, earphone, atau speaker yang digunakan untuk mendengar suara selama panggilan, dan mikrofon untuk berbicara. Kedua yaitu jaringan internet. Wi-Fi, pengguna dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mengakses aplikasi VoIP dari perangkat mereka.
Dan data seluler, aplikasi VoIP juga dapat digunakan melalui koneksi data seluler pada smartphone atau tablet. Ketiga, infrastruktur jaringan. Server VoIP. Server ini bertanggung jawab untuk mengelola panggilan, menyediakan layanan registrasi pengguna, dan mengarahkan panggilan antara pengguna. Gateway VoIP. Gateway ini menghubungkan jaringan VoIP dengan jaringan telepon tradisional atau PSTN, memungkinkan panggilan antara pengguna VoIP dan pengguna telepon biasa. Kemudian di sisi software, aplikasi yang pertama aplikasi klien, user interface atau UI, antarmuka pengguna aplikasi VoIP yang menyediakan fitur-fitur seperti panggilan suara, panggilan video, pesan teks, dan pengaturan akun. Session management sesi komunikasi antara pengguna termasuk inisiasi panggilan, pemutusan panggilan, dan manajemen panggilan konferensi. 2. Protokol komunikasi, session initiation protokol atau SIP, protokol standar untuk inisiasi, pemeliharaan, dan pemutusan panggilan VoIP. Real time transport protokol atau RTP, protokol untuk mentransfer data suara dan video secara real time antara pengguna VoIP. Dan ketiga itu kodek audio dan video. Audio kodek digunakan untuk mengompresi dan mengirimkan suara dalam panggilan VoIP. Contoh kodek termasuk G711, G729, dan Opus. Sedangkan video kodeknya digunakan untuk mengompresi dan mengirimkan video dalam panggilan VoIP. Contoh kodek termasuk H264, BP8, dan H265. Sedangkan untuk keamanan yaitu terdiri dari enkripsi dan firewall dan VPN. Kelima, pengelolaan panggilan memiliki call routing. Aplikasi VoIP memerlukan algoritma dan aturan untuk mengarahkan panggilan ke tujuan yang tepat, seperti pengguna lain, voicemail, atau panggilan konferensi. Keenam, pengelolaan pengguna dan akun. Registrasi pengguna, proses untuk mendaftarkan pengguna baru ke aplikasi VoIP. Dan autentikasi, proses untuk memverifikasi identitas pengguna dan memastikan keamanan akses ke aplikasi. 7. Database dan penyimpanan data. Database pengguna menyimpan informasi tentang pengguna termasuk daftar kontak, riwayat panggilan, dan preferensi pengguna. Panggilan menyimpan catatan panggilan untuk tujuan pelacakan dan audit. 8. Integrasi dengan layanan lain. Integrasi dengan aplikasi bisnis. Aplikasi VoIP sering diintegrasikan dengan alat bisnis lain seperti CRM, email, dan kalender untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan kombinasi teknologi hardware dan software ini, aplikasi VoIP menyediakan layanan komunikasi yang handal, efisien, dan fleksibel bagi pengguna di berbagai lingkungan dan skenario. Sedangkan prinsip kerja dari aplikasi VoIP yaitu yang pertama, inisiasi panggilan. Pengguna memulai panggilan melalui aplikasi VoIP dengan memasukkan nomor telepon atau memilih kontak dari daftar kontak mereka. Kemudian aplikasi VoIP menginisiasi panggilan dengan mengirim permintaan panggilan melalui protokol SIP atau Session Initiation Protocol atau protokol komunikasi serupa. Kedua, penyedia jalan panggilan. Setelah permintaan panggilan diterima oleh server VoIP, server ini menentukan jalur panggilan yang optimal untuk menghubungkan pengguna yang menelpon dengan penerima panggilan. Jalur panggilan ini dapat melibatkan transfer data suara dan video melalui beberapa titik relay atau server VoIP, tergantung pada kompleksitas jaringan dan lokasi pengguna. 3. Konversi suara ke data digital.
suara pengguna dikonversi menjadi data digital menggunakan teknologi pengodian suara atau kodek seperti G711, G722 atau Opus. Data suara ini kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dikirimkan melalui jaringan internet. Keempat, pengiriman data melalui jaringan IP. Paket-paket data suara yang telah dikodekan dikirimkan melalui jaringan IP atau Internet Protocol menggunakan protokol RTP atau Real Time Transport Protocol. Kemudian data ini dapat mengalir melalui jaringan lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, dan bahkan internet publik tergantung pada lokasi pengguna dan penerima panggilan. Kelima, penerimaan dan dekode data di pihak penerima. Di sisi penerima panggilan, paket-paket data suara diterima dan dikodekan kembali menjadi sinyal suara oleh aplikasi VoIP. Sinyal suara ini kemudian diubah kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh penerima panggilan melalui speaker atau headset mereka. Keenam, interaksi real time. Selama panggilan, data suara terus-menerus dikirim dan diterima antara kedua belah pihak. Kemungkinan interaksi suara real time. Sinyal suara dari pengguna yang berbicara dikirimkan ke penerima panggilan segera setelah mereka dihasilkan, menciptakan pengalaman komunikasi yang lancar dan alami. 7. Panggilan berakhir dan pemutusan koneksi. Ketika panggilan selesai, pengguna atau penerima panggilan dapat memutuskan panggilan dengan menekan tombol akhiri panggilan atau tombol serupa di aplikasi VoIP. Aplikasi VoIP kemudian mengirimkan permintaan pemutusan panggilan ke server VoIP yang kemudian menutup jalur panggilan dan mengakhiri koneksi. Prinsip kerja ini mencakup langkah-langkah penting dalam siklus panggilan VoIP, mulai dari inisiasi panggilan hingga pemutusan koneksi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi suara dan video secara efisien melalui jaringan internet. Kemudian opportunity yang bisa dikembangkan dari aplikasi VoIP mencakup berbagai bidang mulai dari bisnis hingga pendidikan dan layanan kesehatan. Itu adalah beberapa peluang yang dapat dieksplorasi. Yang pertama yaitu inovasi bisnis, mengembangkan solusi komunikasi terpadu yang mengintegrasikan VoIP dengan alat kolaborasi lainnya seperti email, pesan instan, dan konferensi video untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi komunikasi bisnis. Sini yaitu Unified Communication dan solusi pusat kontak, menawarkan layanan pusat kontak berbasis cloud dengan fitur-fitur VoIP yang canggih seperti routing panggilan yang cerdas, rekaman panggilan, dan analisis panggilan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dan integrasi dengan aplikasi bisnis, mengintegrasikan aplikasi VoIP dengan aplikasi bisnis lainnya seperti CRM dan ERP untuk memperkuat hubungan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kedua yaitu telemedicine dan kesehatan digital, konsultasi medis jarak jauh, menggunakan aplikasi VoIP untuk konsultasi medis jarak jauh memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Pemantauan pasien yaitu menggunakan teknologi VoIP untuk memantau pasien secara jarak jauh seperti memantau kondisi kesehatan kronis atau memeriksa tingkat kepatuhan penggunaan obat. Kemudian ketiga, pendidikan jarak jauh. Di sini ada e-learning dan pelatihan online, menggunakan aplikasi VoIP untuk menyelenggarakan kelas virtual, seminar web, dan pelatihan online, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel, dan konseling dan bimbingan, memberikan layanan konseling dan bimbingan akademik melalui panggilan suara atau video, membantu siswa mendapatkan dukungan tambahan dari para ahli. Keempat, kolaborasi tim dan remote work. Remote work solution mengintegrasikan aplikasi VoIP dengan alat kolaborasi tim seperti video conferencing, messaging, dan berbagi file untuk mendukung kerja jarak jauh dan mobilitas karyawan. Dan proyek kolaborasi, mendorong kolaborasi tim yang lebih efisien melalui aplikasi VoIP yang mendukung konferensi panggilan, sharing layar, dan pembagian dokumen. Kelima,
pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi VoIP khusus membangun aplikasi VoIP khusus untuk platform mobile seperti iOS dan Android dengan fitur-fitur yang dioptimalkan untuk penggunaan di perangkat seluler. Integrasi dengan aplikasi lain, yaitu mengintegrasikan aplikasi VoIP dengan aplikasi mobile lainnya seperti kalender, email, dan navigasi untuk menyediakan solusi komunikasi yang terintegrasi. Dan keenam, pengembangan IoT Internet of Things, yaitu Smart Home Integration, mengintegrasikan aplikasi VoIP dengan perangkat pintar di rumah seperti speaker pintar dan kamera keamanan, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat tersebut melalui panggilan suara. IoT dalam layanan kesehatan, menggunakan aplikasi VoIP untuk menghubungkan para perangkat medis pintar seperti tekanan darah dan glukometer ke dokter atau pusat kesehatan untuk pemantauan jarak jauh. Dan ketujuh, keamanan dan privasi, end-to-end encryption, pengembangan solusi VoIP dengan enkripsi end-to-end untuk melindungi privasi komunikasi pengguna. Authentication solution, menambahkan mekanisme autentikasi dua faktor dan solusi keamanan tambahan untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Dengan pengembangan aplikasi VoIP dan menggali peluang di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, kita dapat menciptakan solusi komunikasi yang inovatif, efisien, dan terjangkau untuk kebutuhan masa kini dan masa depan. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 4, server VoIP. Server VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah perangkat lunak untuk perangkat keras yang mengelola panggilan VoIP termasuk routing, pengelolaan akun pengguna, dan berbagai fitur komunikasi lainnya. Beberapa contoh server VoIP yang populer adalah yang pertama, Asterisk. Asterisk adalah platform open source yang sangat fleksibel dan populer untuk membangun server VoIP. Dikembangkan oleh Digium, Asterisk dapat dikonfirmasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi dari PBX atau Private Branch Exchange perusahaan hingga sistem telepon call center. Kedua yaitu FreeSwitch. FreeSwitch adalah platform open source lain yang digunakan untuk mengembangkan server VoIP. FreeSwitch dirancang untuk menangani berbagai aplikasi komunikasi termasuk PBX, IVR atau Interactive Voice Response, dan konferensi audio atau video. Ketiga yaitu 3CX. 3CX adalah solusi VoIP komersial yang menyediakan PBX berbasis software dengan fitur lengkap untuk bisnis. 3CX menawarkan antarmuka yang mudah digunakan serta dukungan untuk integrasi dengan berbagai sistem CRM dan aplikasi bisnis lainnya. Keempat yaitu Elastic. Elastic adalah platform komunikasi berbasis open source yang menggabungkan Asterisk, PBX, dan beberapa alat lain dalam satu paket. Elastic menawarkan fitur-fitur seperti PBX, email pesan instan, dan web server. Kelima, Cisco Unified Communication Messenger atau CUCM. CUCM adalah solusi VoIP dari Cisco yang dirancang untuk perusahaan besar. CUCM menyediakan manajemen panggilan, konferensi, mobilitas, dan kolaborasi untuk lingkungan perusahaan. Cisco Unified Communication adalah sistem komunikasi berbasis IP yang mengintegrasikan produk dan aplikasi suara, video, data, dan mobilitas. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan aman dan dapat mengubah cara kita berkomunikasi. Ini terdapat
komponen solusi komunikasi terpadu dari Cisco. Komponen lapisan standar adalah sebagai berikut: infrastruktur layer, dan call control layer, dan application layer, dan endpoint layer. Kemudian Cisco UC Network. Sistem Cisco UC memberikan komunikasi terintegrasi penuh, suara konvergen, video, dan data melalui infrastruktur jaringan tunggal menggunakan protokol berbasis standar. Sistem Cisco UC mengintegrasikan teknologi komunikasi utama berikut, yaitu IP teleponi. IP teleponi mengacu pada teknologi yang mentransmisikan komunikasi suara melalui jaringan menggunakan standar IP. Dan Customer Contact Center. Produk Cisco Unified Contact Center adalah kombinasi dari strategi dan arsitektur untuk merevolusi lingkungan call center. Kemudian video teleponi. Produk Cisco Unified Video and Payback memungkinkan komunikasi dan kolaborasi video real time menggunakan jaringan IP dan agen pemrosesan panggilan yang sama dengan Cisco UC. Dan Reg Media Conferencing. Cisco Unified Meeting Place menciptakan lingkungan pertemuan virtual dengan perangkat alat berbasis IP terintegrasi untuk konferensi suara, video, dan web. Dan third party application. Cisco bekerja dengan perusahaan terdepan untuk menyediakan pilihan terluas dari aplikasi dan produk komunikasi IP pihak ketiga yang inovatif, yang berfokus pada kebutuhan bisnis penting seperti perpesanan, layanan pelanggan, dan pengoptimalan tenaga kerja. Ini terdapat fungsi CUCM, yaitu call processing, signaling and device control, dan dial plan administration, phone filter administration, directory service, programming interface to external application, dan backup and restore tool. Pada gambar 4.9 menunjukkan telepon IP yang secara logis mendaftar dengan salah satu CUCM di cluster. Kemudian pada gambar 4.10 pensinyalan CUCM dan jalur media CUCM. CUCM memberi sinyal kepada pihak yang menelepon untuk memulai dering balik, sehingga pengguna di telepon A akan mendengar nada dering balik. CUCM juga memberi sinyal panggilan ke telepon tujuan yang memainkan nada dering. Dan alat CUCM memiliki fitur-fitur seperti solusi perangkat keras dan perangkat lunak lengkap. Kemudian CUCM juga disediakan sebagai produk perangkat lunak saja yang dapat diinstal pada Cisco Media Convergence Server atau MCS yang didukung, atau platform server pihak ketiga yang disetujui Cisco. Dan Anda dapat mengupdate server CUCM sementara mereka terus memproses panggilan. Administrasi sistem dilakukan melalui antarmuka pengguna grafis atau GUI, antarmuka baris perintah atau CLI, dan melalui API terdokumentasi untuk akses pihak ketiga. Menghasilkan berbagai parameter manajemen melalui antarmuka yang dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada aplikasi manajemen yang disetujui seperti NetID, VVNet Manager, HP OpenView, dan Integrated Resource Prognosis.
Appliance beroperasi dengan atau tanpa keyboard, mouse, dan monitor, juga dikenal sebagai headed atau headless. JVM mendukung pengelompokan server untuk tujuan redundansi dan berbagi beban. Sebuah cluster JVM dapat memiliki hingga 20 server di dalamnya. Di sini terdapat JVM cluster. Clustering memungkinkan jaringan untuk melakukan ke beberapa ribu titik akhir, menyediakan redundansi jika terjadi kegagalan jaringan atau server, dan menyediakan titik pusat administrasi seperti ditunjukkan pada gambar 4.11. Sini terdapat model dari Cisco JVM, yaitu Cisco 7800 series Media Convergence Server. Dan Cisco C Operating System. Sistem operasi JVM didasarkan pada Red Hat Linux. Sistem operasi dan aplikasi pembaruan disediakan oleh Cisco melalui tambalan yang ditandatangani secara digital oleh Cisco. Kemudian ini terdapat Cisco C Database. Data dalam database JVM dibagi menjadi dua jenis seperti yang dijelaskan dalam bagian yang mengikuti, yaitu terdiri dari statistic configuration data dan user facing methods. Contoh dari UEF atau data UEF yaitu meliputi call forward all atau CFA, dan message waiting indication atau MWI, dan privacy enable atau disable, dan do not disturb enable atau disable atau disingkat DND, dan extension mobility login atau EM, dan hand group login status, monitor boot atau future use, device mobility, CTA gaps, CAPF status atau disingkat dengan Computer Telephony Integration, Certificate Authority Proxy Function. Dengan layanan yang tercantum dalam tabel tergantung pada ketersediaan server penerbit terlepas dari versi JVM yang digunakan. Sini terdapat database access control. Akses database diamankan menggunakan Red Hat tertanam. IP tables dynamic variable dan kata sandi keamanan basis data. Dengan prosedur untuk memungkinkan pelanggan baru mengakses database di penerbit adalah sebagai berikut. Step pertama, menambahkan pelanggan ke database penerbit menggunakan administrasi JVM. Step kedua, selama instalasi pelanggan, masukkan kata sandi keamanan database yang sama yang dimasukkan selama instalasi penerbit. Dan JVM lisensi diimplementasikan di JVM dimulai dengan rilis 5.0. Administrasi lisensi manajemen dilakukan melalui administrasi JVM GUI, memungkinkan pelacakan akurat pendaftaran perangkat aktif dibandingkan dengan unit lisensi yang telah dibeli. JVM melacak kepatuhan lisensi untuk perangkat aplikasi dan perangkat lunak sebagai berikut, yaitu yang pertama device unit lisensi,
dan aplikasi lisensi dan software lisensi. Lisensi dibuat dan didistribusikan sesuai dengan proses Cisco Black LM. Registrasi lisensi produk Cisco dilakukan pada http www.cisco.com/lisensi. Dua jenis ID produk ini tersedia Cisco Device License Unit dan Third Party Device License Unit. Sedangkan komponen utama dari file lisensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, alamat MAC, server lisensi atau grafik, dan versi atau rilis utama dari perangkat lunak atau CUCM. Kemudian jumlah lisensi node atau jumlah server CUCM dalam cluster dan jumlah DLU. File lisensi di sini bersifat adaptif atau beberapa file lisensi dapat dimuat. Contoh dari file lisensi CUCM yaitu seperti pada gambar ini. Sini ditunjukkan langkah-langkah proses permintaan berkas lisensi. Langkahnya yang pertama itu pelanggan memesan CUCM, dan kedua database manufaktur memindai kunci otorisasi produk atau PAK dan mencatatnya terhadap pesanan penjualan. Kemudian ketiga produk atau CD atau sertifikat klaim kertas secara fisik dikirim ke pelanggan. Keempat, pelanggan mendaftarkan produk di http www.cisco.com/lisensi atau halaman web pabrik dan memberikan alamat MAC perangkat penerbit yang akan menjadi server lisensi. Kelima, infrastruktur pemenuhan lisensi memvalidasi PAK dan generator kunci lisensi membuat file lisensi. Keenam, file lisensi dikirim melalui email ke pelanggan. Ketujuh, pelanggan menginstal berkas lisensi di server lisensi atau penerbit. Dan di sini juga ada lisensi tambahan dan komponen lisensi, server lisensi, dan manajer lisensi. Manajer lisensi bertindak sebagai broker antara aplikasi CUCM yang menggunakan lisensi informasi dan server lisensi. Di sini kita dapat menghitung unit lisensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih sistem dan lisensi unit kalkulator. Step kedua, di kolom jumlah perangkat masukkan jumlah perangkat yang diinginkan sesuai dengan setiap node atau telepon. Dan angka ketiga, klik kalkulator. Jumlah total unit lisensi node CUCM dan DLU yang diperlukan untuk konfigurasi tertentu akan ditambahkan. Dan pelaporan unit lisensi, step pertama yaitu memilih sistem, lisensi, dan lisensi unit report. Dan step kedua, jendela laporan unit lisensi ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 17. Kemudian file lisensi diunggah ke penerbit atau server lisensi. Untuk mengupload file lisensi ke penerbit server, ikuti langkah-langkah berikut. Step pertama, pastikan file lisensi diunduh ke PC lokal. Kedua, dari PC dan menggunakan browser yang didukung masuk ke administrasi CUCM. Step ketiga, pilih sistem lisensi file upload seperti yang ditunjukkan pada gambar 18. Kemudian step keempat, di jendela yang ditunjukkan pada gambar 19, klik upload lisensi file. Step kelima, klik browser untuk memilih file lisensi dari direktori lokal. Dan step keenam, klik upload. Dan step ketujuh, setelah proses upload selesai, klik perintah continue saat muncul.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu Fusion PBX. Fusion PBX adalah antarmuka web untuk free switch yang menyediakan platform PBX lengkap dengan fitur seperti IVR, voicemail, dan konferensi. Dan ketujuh, Kamailio. Kamailio adalah SIP atau Session Initiation Protocol server yang kuat dan dapat diandalkan. Kamailio digunakan untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas web dalam skala besar. Dan yang ke-8 yaitu OpenShift. OpenShift adalah SIP server open source yang dirancang untuk menangani berbagai aplikasi VoIP termasuk load balancing, routing, dan berbagai layanan komunikasi lainnya. Server-server ini digunakan untuk menyediakan infrastruktur VoIP yang andal dan scalable, mendukung berbagai fitur komunikasi seperti panggilan suara, video, pesan instan, konferensi, dan banyak lagi. Pilihan server VoIP yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, termasuk ukuran, anggaran, dan fitur yang diinginkan. Kemudian kegunaan dari server VoIP yang pertama yaitu routing panggilan. Server VoIP bertanggung jawab untuk mengarahkan panggilan suara dan video dari pengguna ke penerima panggilan. Kedua, manajemen panggilan. Server VoIP menyediakan berbagai fitur manajemen panggilan seperti panggilan tunggu, panggilan konferensi, penerusan panggilan, dan voicemail. Dan ketiga, registrasi pengguna. Server VoIP menyimpan informasi tentang pengguna yang terdaftar, termasuk informasi akun, referensi panggilan, dan daftar kontak. Keempat, integrasi dengan jaringan telepon tradisional. Server VoIP berperan sebagai gateway antara jaringan VoIP dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. Ini memungkinkan pengguna VoIP untuk melakukan panggilan ke pengguna telepon biasa dan sebaliknya, memungkinkan komunikasi yang lebih luas dan terhubung. Kelima, keamanan. Server VoIP menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi privasi dan integritas panggilan. Keenam, pusat kontrol panggilan. Server VoIP dapat digunakan untuk mengelola pusat kontak dan layanan pelanggan dengan fitur seperti antrian panggilan, routing cerdas, dan analisis panggilan. Ketujuh, skalabilitas. Server VoIP dapat diatur untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dan kebutuhan komunikasi yang berubah dengan mudah. Dengan berbagai kegunaan ini, server VoIP menjadi komponen kunci dalam solusi komunikasi modern, menyediakan fleksibilitas, efisiensi, dan fungsionalitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan komunikasi individu dan bisnis. Dan spesifikasi server VoIP yang pertama yaitu kapasitas panggilan. Kapasitas panggilan adalah jumlah panggilan suara dan video simultan yang dapat ditangani oleh server VoIP secara bersamaan. Kedua, skalabilitas. Skalabilitas mengacu pada kemampuan server untuk diupgrade dan diperluas sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan bisnis. Ketiga, ketahanan ketersediaan. Ketahanan dan ketersediaan merujuk pada kemampuan server untuk memberikan layanan tanpa gangguan dan downtime yang signifikan. Keempat, keamanan. Keamanan server VoIP adalah aspek penting yang melibatkan perlindungan data pengguna, keamanan jaringan, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Kelima, integrasi dengan jaringan. Kemampuan server VoIP untuk berintegrasi dengan infrastruktur jaringan yang ada adalah faktor penting. Keenam, kemampuan manajemen. Server VoIP harus menyediakan antarmuka pengelolaan yang mudah digunakan untuk mengkonfigurasi, memantau, dan mengelola panggilan pengguna dan layanan VoIP lainnya. 7. Kompatibilitas. Kompatibilitas dengan perangkat dan aplikasi lainnya adalah pertimbangan penting. 8. Fitur tambahan. Beberapa fitur tambahan yang sering dicari dalam server VoIP termasuk voicemail, back over IP, panggilan konferensi, perekaman panggilan, dukungan kodek suara dan video, dan integrasi dengan
aplikasi bisnis seperti CRM dan ERP. 9. Dukungan vendor. Dukungan teknis dan pembiayaan dari vendor adalah faktor penting dalam pembelian server VoIP. Dengan mempertimbangkan spesifikasi ini, perusahaan dapat memilih atau merancang server VoIP yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat memberikan layanan komunikasi yang andal, aman, dan efisien. Kemudian teknologi yang digunakan, baik dari sisi hardware maupun software server VoIP. Di sisi hardware, prosesor yang kuat diperlukan untuk menangani pemrosesan data panggilan, pengolahan suara, dan fungsi server lainnya dengan efisien. Dan yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM yang memadai diperlukan untuk menyimpan data panggilan, informasi panggilan, informasi pengguna, konfigurasi server, dan aplikasi VoIP. Ketiga, penyimpanan atau storage. Ruang penyimpanan yang cukup diperlukan untuk menyimpan log panggilan, file suara, konfigurasi server, dan data pengguna. Keempat, Network Interface Card atau NICS, yaitu kartu antarmuka jaringan NICS, digunakan untuk menghubungkan server VoIP ke jaringan internet dan jaringan lokal atau LAN, baik menggunakan kabel Ethernet maupun koneksi nirkabel. Kemudian yang kelima, power supply. Sumber daya listrik yang handal diperlukan untuk menjaga server VoIP tetap berjalan tanpa gangguan sehingga memastikan ketersediaan layanan yang optimal. Dari sisi software, operating system atau OS, sistem operasi seperti Linux, Windows Server, atau FreeBSD sering digunakan untuk menjalankan server VoIP. Kedua, VoIP software. Perangkat lunak VoIP menyediakan berbagai fungsi yang diperlukan untuk mengelola panggilan, termasuk inisiasi panggilan, routing, manajemen sesi, dan manajemen pengguna. Ketiga, protokol komunikasi. Protokol seperti Session Initiation Protocol atau SIP, Real Time Transport Protocol atau RTP, dan Secure Real Time Transport Protocol atau SRTP digunakan untuk mengelola komunikasi suara dan video antara pengguna VoIP. Keempat, yaitu kodek audio dan video. Kodek digunakan untuk mengkompresi dan mengirimkan data suara dan video melalui jaringan. Dan kelima, keamanan. Perangkat lunak keamanan seperti firewall, IDS atau IPS, dan enkripsi data digunakan untuk melindungi server VoIP dari serangan cyber dan memastikan keamanan komunikasi pengguna. Keenam, manajemen panggilan. Perangkat lunak manajemen panggilan digunakan untuk mengelola panggilan masuk, panggilan keluar, dan fitur-fitur tambahan seperti voicemail, penerusan panggilan, dan panggilan konferensi. Ketujuh, antarmuka pengelolaan. Antarmuka pengelolaan web atau antarmuka baris perintah digunakan untuk mengkonfigurasi, memantau, dan mengelola server web serta layanan yang terkait. Kedelapan, database dan penyimpanan data. Database digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengguna, konfigurasi server, log panggilan, dan data lainnya yang diperlukan untuk operasi server VoIP. Dengan kombinasi teknologi hardware dan software ini, server VoIP menyediakan infrastruktur yang kuat dan andal untuk menyediakan layanan komunikasi suara dan video yang efisien melalui jaringan internet. Kemudian prinsip kerja dari server VoIP yaitu: pertama, registrasi pengguna. Pengguna VoIP mendaftarkan perangkat mereka dengan server VoIP. Kedua, pengelolaan pengguna. Server VoIP menyediakan antarmuka administrasi untuk mengelola pengguna dan akun pengguna, termasuk penambahan, penghapusan, dan pengembangan informasi pengguna. Ketiga, inisiasi panggilan. Ketika pengguna ingin melakukan panggilan, permintaan panggilan dikirim ke server VoIP. Server kemudian menentukan jalur panggilan yang optimal untuk menghubungkan pengguna dengan penerima panggilan. Keempat, routing panggilan. Server VoIP menangani routing panggilan yang melibatkan memutuskan rute terbaik untuk panggilan berdasarkan tujuan panggilan, biaya, dan preferensi pengguna. Kelima, pengiriman data. Data suara dan video dikirimkan melalui jaringan IP menggunakan protokol seperti Real Time Transport Protocol atau RTP. Server VoIP menghasilkan
pengiriman data yang cepat dan andal antara pengguna. Ketiga, konversi suara ke data digital. Suara yang dikirimkan melalui jaringan diubah menjadi data digital menggunakan kodek suara seperti D711 atau OPUS. Dan 7, penerimaan dan dekode data di pihak penerima. Di pihak penerima, panggilan server VoIP menerima dan mendekode data suara yang dikirimkan melalui jaringan. Data tersebut kemudian diubah kembali menjadi sinyal suara yang dapat didengar oleh penerima panggilan. Kedelapan, interaksi real time. Selama panggilan, data suara terus-menerus dikirim dan diterima antara kedua belah pihak, memungkinkan interaksi suara real time. Sinyal suara dari pengguna yang berbicara dikirimkan ke penerima panggilan setelah mereka dihasilkan. Kesembilan, manajemen panggilan. Server VoIP menyediakan fungsi-fungsi manajemen panggilan seperti panggilan tunggu, panggilan konferensi, voicemail, dan penerusan panggilan. Ke-10, pemutusan panggilan. Setelah panggilan selesai, server VoIP memutuskan koneksi dan mengakhiri panggilan. Prinsip kerja ini mencakup berbagai aspek dari manajemen panggilan, routing, pengiriman data, hingga konversi suara dan interaksi real time yang diperlukan untuk menyediakan layanan VoIP yang andal dan efisien. Dan opportunity yang bisa digunakan dari server VoIP diantaranya yaitu yang pertama, solusi komunikasi bisnis. Sini server VoIP menyediakan solusi VoIP yang terintegrasi dengan fitur-fitur bisnis seperti konferensi, panggilan, voicemail, pengaturan jam kerja, dan integrasi dengan aplikasi bisnis lainnya seperti CRM dan ERP. Dan 2, pusat kontak dan layanan pelanggan. Mengembangkan solusi pusat kontak berbasis VoIP yang canggih dengan fitur-fitur seperti antrian panggilan, routing cerdas, rekaman panggilan, dan analisis panggilan untuk meningkatkan layanan pengguna atau layanan pelanggan. Yang ketiga, solusi cloud VoIP. Menyediakan solusi VoIP berbasis cloud yang dapat diakses dari mana saja, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas bagi perusahaan kecil dan menengah. Keempat, integrasi dengan IoT dan smart home. Mengintegrasikan server VoIP dengan perangkat IoT di rumah atau kantor seperti speaker pintar, lampu pintar, dan kunci pintar untuk mengaktifkan kontrol suara dan fungsi panggilan. Kelima, solusi telemedicine. Mengembangkan solusi VoIP untuk konsultasi medis jarak jauh, pemantauan pasien, dan komunikasi antara dokter dan pasien untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Keenam, solusi pendidikan jarak jauh. Menyediakan platform VoIP untuk pembelajaran jarak jauh, pelatihan online, dan konseling akademik, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Dan ketujuh, solusi kolaborasi tim. Mengembangkan solusi VoIP yang terintegrasi dengan alat kolaborasi tim seperti video conferencing, sharing, dan berbagai tool untuk mendukung kerja tim yang terinstruksi. Dan ke-8, solusi kesehatan digital. Mengembangkan solusi VoIP untuk pemantauan pasien jarak jauh, konsultasi dengan ahli kesehatan, dan manajemen penyakit kronis untuk meningkatkan perawatan kesehatan. Ke-9, solusi e-commerce. Mengintegrasikan server VoIP dengan platform e-commerce untuk meningkatkan layanan pelanggan seperti panggilan langsung dari halaman produk atau dukungan panggilan untuk masalah pembayaran. Ke-10, solusi keamanan. Mengembangkan solusi VoIP dengan fitur keamanan tambahan seperti enkripsi end-to-end, autentikasi 2 faktor, dan deteksi ancaman untuk melindungi privasi dan integritas komunikasi pengguna. Dengan mengembangkan solusi-solusi inovatif menggunakan server VoIP, bisnis dapat memanfaatkan potensi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan pelanggan, dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang industri. Kemudian bab 5 penutup. Sini dijelaskan pada bab 2 memberikan pemahaman yang komprehensif tentang telepon VoIP, mencakup kegunaan, spesifikasi teknologi yang digunakan, kemudian prinsip kerja dan peluang pengembangan. Dalam kesimpulan, beberapa poin dan saran yang dapat diberikan adalah kesimpulan,
Telepon VoIP adalah solusi komunikasi yang sangat berharga dalam lingkungan bisnis maupun pribadi, menyediakan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan berbagai fitur canggih yang tidak tersedia dalam sistem telepon konvensional. Kemudian salah satu sarannya juga pelaku bisnis dapat memanfaatkan telepon VoIP untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengembangkan solusi komunikasi yang lebih canggih. Kemudian pada bab 3 beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil yaitu pertama, kegunaan luas. Aplikasi VoIP menawarkan kegunaan yang luas, mencakup komunikasi pribadi bisnis, layanan pelanggan, pendidikan kesehatan, keamanan, kolaborasi tim, dan mobilitas. Dan spesifikasi komprehensif. Aplikasi VoIP dilengkapi dengan berbagai spesifikasi teknis termasuk panggilan suara dan video, pesan teks dan multimedia, manajemen kontak, keamanan, dan dukungan multiplatform. Ketiga, teknologi terintegrasi dan prinsip kerja efisien, peluang pengembangan besar, dan sarannya yaitu yang pertama, pengembangan fitur inovatif, terus mengembangkan dan menambahkan fitur-fitur inovatif seperti enkripsi end-to-end, autentikasi 2 faktor, dan integrasi dengan perangkat pintar untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Kemudian pada bab 4, salah satu kesimpulannya yaitu kegunaan server VoIP. Server VoIP adalah pusat dari infrastruktur komunikasi berbasis internet, menyediakan routing panggilan, manajemen panggilan, registrasi pengguna, integrasi dengan jaringan telepon tradisional, keamanan, pusat kontrol panggilan, dan skalabilitas. Dan banyak lagi. Salah satu sarannya juga sini diantaranya implementasi teknologi terkini, kemudian peningkatan skalabilitas, integrasi dengan sistem bisnis lainnya, dan pengembangan fitur inovatif, di mana mengembangkan fitur-fitur inovatif seperti panggilan konferensi yang canggih, antrian panggilan pintar, dan analisis panggilan dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dengan menerapkan saran-saran ini, bisnis dapat memaksimalkan manfaat dari server VoIP dan menciptakan infrastruktur komunikasi yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Dan ucapan terima kasih. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar mata pelajaran VoIP yaitu Bapak Andreas Makeng STMT yang telah memberikan materi perkuliahan dari bulan ke-1 hingga bulan ke-7 dengan sempurna sehingga kami dapat memahami dan menjadi mengerti lebih dalam tentang apa itu jaringan VoIP. Semoga beliau mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan semua aktivitasnya sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan ujian tengah semester ini hingga selesai. Peneliti berharap masukan dari teman-teman dan pihak lainnya guna kesempurnaan dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Di sini terdapat daftar pustaka dan beberapa penulis dan tabel nilai. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Sepertinya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.